Halo, gimana kabar kalian semua? Sehat? Mantap cuy, udah lama nih nggak nyapa kalian semua ya. Nah, hari ini gue mau menceritakan lagi nih film klasik Godzilla seri Millennium. By the way, seri Millennium ini akan kita habisin dulu ya. Baru kita pindah ke era Showa dan Heisei. Oke, film hari ini adalah Godzilla Against Mechagodzilla. Diproduksi oleh Toho pada tahun 2002 dan menjadikannya film ke-26 dalam seri Godzilla, serta yang keempat dalam seri Millennium. Menceritakan setelah Godzilla kedua muncul dan menyerang Jepang pada tahun 1999. Pemerintah Jepang kemudian mengambil tulang berulang Godzilla pertama dari tahun 1954 dan menggunakannya untuk membuat senjata anti-Godzilla dengan codename Kiryu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa cuy. Pada tahun 1999, Godzilla muncul di semenanjung Tateyama. Dan seperti biasa, doi memporak-porandakan kota. Aduh, ada masalah apa sih bang sebenarnya? Setiap muncul pasti ngamuk, setiap datang pasti hancur. Ada masalah apa sih bang? Militer Jepang kemudian merespon kedatangan Godzilla dengan persenjataan mereka. Satu tim khusus lalu dikirim untuk membunuh Godzilla. Tim ini dikenal dengan nama AMF, dibentuk tahun 1966 sebagai pasukan taktis untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman setiap monster. Meskipun militer menggunakan persenjataan yang canggih, tapi sama sekali nggak berarti bagi Godzilla. Dalam insiden itu hanya satu pasukan yang berhasil selamat, dan dia bernama Akane. 45 tahun sejak kemunculan Godzilla pertama pada tahun 1954, rupanya monster-monster raksasa juga muncul dan mengagetkan Jepang. Namun sekarang Godzilla yang baru kemudian muncul dan meneror Jepang. Karena itu pemerintah kemudian meminta seorang ilmuwan yang bernama Yuhara untuk bekerja sama dalam sebuah proyek besar. Dibantu oleh beberapa orang ilmuwan lainnya, Jepang kini berencana untuk membuat sebuah biorobot yang akan dibuat dari tulang Godzilla yang pertama. Dan dengan itu maka kemungkinan mereka dapat mengalahkan Godzilla. Dengan membawa anaknya yang bernama Sarah, Profesor Yuhara kini tinggal di fasilitas bersama dengan para ilmuwan lainnya. Nah, by the way, si Akane, salah satu korban yang selamat dari serangan Godzilla tadi, kini jabatannya telah diturunkan menjadi staf biasa, bukan lagi bagian dari tim khusus. Akane didakwa telah mencelakai teman-temannya akibat terlalu panik saat berhadapan dengan Godzilla. Singkat cerita, 4 tahun berlalu sejak saat itu, dan kini proyek besar untuk membuat senjata anti-Godzilla telah selesai. Dan lahirlah Mechagodzilla dengan kode spesifikasi Kiryu. Meskipun ini adalah Mechagodzilla, namun para ilmuwan menyebutnya sebagai Kiryu. Karena pengoperasian Kiryu ini menggunakan pilot, maka si Akane kembali direkrut dalam sebuah tim khusus yang bernama Squadron Kiryu. Namun begitu masuk di dalam tim, Akane tidak mendapatkan sambutan yang baik dari salah satu kru yang bernama Hayama. Hayama adalah adik dari salah satu tim AMF yang telah gugur akibat kelalaian si Akane. Singkat cerita, setelah Kiryu diperkenalkan, pada saat yang bersamaan Godzilla muncul sekali lagi. Godzilla berenang menuju utara kota Tokyo. GSDF dan Squadron Kiryu dipersiapkan untuk menghadapi Godzilla.
Evakuasi besar-besaran pun dilakukan. Godzilla dan Kiryu pun akhirnya saling berhadapan. Ketika Kiryu sudah diturunkan, maka pertarungan mereka segera dimulai. Dalam beberapa serangan, Kiryu sepertinya sanggup mengatasi Godzilla. Namun, ketika Godzilla mengaum, hal yang aneh kemudian terjadi. Ternyata, auman Godzilla tadi telah membangunkan jiwa Godzilla yang asli yang ada di dalam tubuh Kiryu, dan membawa serta kenangan buruk tentang kematiannya bertahun-tahun yang lalu. Sistem Kiryu pun menjadi error karena jiwa Godzilla yang telah mengambil alih Kiryu. Dan yang lebih anehnya, Godzilla yang ada di depannya sekarang malah pergi meninggalkan Kiryu. Kiryu yang sudah kerasukan setan ini sekarang mulai menghancurkan kota yang ada di sekitarnya. Skuadron Kiryu tidak bisa berbuat apa-apa saat robot tersebut mengamuk dan menghancurkan lebih banyak dari apa yang pernah dilakukan oleh Godzilla. Pemerintah Jepang pun gak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu sampai sumber energi Kiryu habis dalam waktu 1 jam kemudian. Kiryu akhirnya dibawa kembali ke markas untuk dilakukan penyelidikan. Ilmuwan Yuhara dan putrinya Sarah sempat terlibat obrolan serius mengenai apa yang telah terjadi dengan Kiryu. Sarah berpikir bahwa dengan menggunakan Kiryu untuk bertarung itu adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang emang dari awal memang kesalahan manusia. この子もちゃんと生きてるのよ。水爆でゴジラを産んで、今度はゴジラのサイボーグ。一番悪いのは人間よ。Godzilla kemudian muncul sekali lagi di dermaga Shinagawa. JSDF dengan cepat mengirimkan pasukannya untuk menghalau Godzilla. Tapi seperti biasa semuanya nggak berguna, karena dengan mudah Godzilla dapat memasuki kota. Perdana Menteri Jepang kemudian menyadari betapa mengerikan situasi yang mereka hadapi sekarang. Maka dengan itu dia nggak punya banyak pilihan. Dia mengizinkan Kiryu untuk beroperasi kembali, dengan segala konsekuensinya yang akan dia tanggung. Nah, Kiryu yang sudah dirasa aman 100% kemudian dikirimkan untuk melawan Godzilla. Dengan cepat Kiryu tiba tepat di mana Godzilla sedang membakar seluruh kota. Roket dan laser juga ditembakkan tepat ke arah Godzilla.
Kedua makhluk itu saling bergulat dan bertabrakan satu sama lain. Rudal Kiryu juga digunakan untuk melawan Godzilla dari jarak dekat. Godzilla berhasil melukai Kiryu dalam sebuah serangan untuk membalas serangan Kiryu. Pertarungan berlangsung dengan sangat seru. Kiryu juga sempat melukai dan membuat kewalahan si Raja Monster ini. Di saat inilah skuadron Kiryu mempersiapkan senjata pamungkasnya, yaitu meriam Absolute Zero. Tapi sayangnya Kiryu berhasil dijatuhkan sebelum bisa menggunakan serangan tersebut. Akibat serangan itu, sistem kendali Kiryu pun menjadi rusak. Tapi sang pilot Akane berhasil mengendalikan Kiryu secara manual, yaitu dengan mengendalikan Kiryu secara langsung dari dalam tubuhnya. Dan itu akan sangat berbahaya, mengingat energi yang menopang Kiryu adalah aliran radiasi murni. Nah, saat berhasil mengisi kembali energinya, kini Kiryu dikirim kembali ke pertempuran melawan Godzilla. Tapi baru aja bangun, Kiryu udah disambut sama napas atom Godzilla. Saat Kiryu bangkit kembali, Akane melihat Hayama yang gagah berani mengorbankan dirinya untuk mencegah Godzilla menggunakan napas atomnya untuk kedua kalinya. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan Akane untuk melepaskan meriam Absolute Zero. Namun ternyata Godzilla berhasil selamat dari serangan brutal tersebut, meskipun membuat Godzilla mengalami cedera dada yang sangat parah. Begitu juga dengan Kiryu yang terlihat berantakan. Dan setelah itu Godzilla kembali ke laut. Pihak Jepang kemudian merayakannya meskipun mereka hanya bisa mengusir Godzilla. Dan ceritanya pun tamat cuy. IMDb mencatat film ini mendapatkan nilai yang bisa dibilang bagus, yaitu 6,7. Di dalam plot awal film ini cukup detail untuk menyampaikan asal-usul bagaimana kemunculan Godzilla. Terus pengubahan karakter Mechagodzilla dari era sebelumnya juga cukup brilian. Selain itu, scene manusianya itu sendiri juga nggak terlalu banyak kayak seri Millennium yang lain. Dan karena itu admin sangat senang untuk nge-recapnya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. Up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how